Hatun adau holan Jesus bain dongan mi toguon naho ramotan naho satiur sudena lakami nang ladit porhot si dalanan mi nang hati ngot-ngot rohami dang boy ganggu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan Allah bagi kita terkandung dalam surat 2 Tesalonika 3 ayat 5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Pada tahun 1968, Laksamana Elmo Zumwalt Junior memimpin pasukan Angkatan Laut Amerika di Vietnam. Untuk menekan jumlah prajurit korban serangan dari para prajurit Vietnam, ia memerintahkan agar jalan air disemprot dengan bahan kimia yang mematikan tanaman yang disebut Agent Orange. Dengan demikian kerimbunan hutan akan berkurang sehingga orang-orang Vietnam Utara akan sulit melakukan serangan tiba-tiba terhadap kapal patroli Angkatan Laut. Salah satu dari kapal-kapal patroli itu dipimpin oleh anak laki-lakinya yang masih berusia 21 tahun, namanya Letnan Elmo Zumwalt III. Letnan Elmo Zumwalt III itu meninggal pada usia 41 tahun pada tahun 1988 dengan kondisi tubuhnya mengidap sakit kanker. Laksamana Elmo yakin bahwa bahan kimia yang disebut Agent Orange itulah yang menjadi penyebab anaknya itu mengidap kanker sampai mati. Sungguh merupakan kisah yang mengharukan tentang seorang ayah yang karena keputusannya sendiri telah mengakibatkan penderitaan bagi anaknya. Betapa lebih memilukannya kesedihan yang dialami Allah Bapa tak kala dia harus menyediakan keselamatan bagi semua manusia berdosa, termasuk kita ini. Dia telah mengambil keputusan yang mengakibatkan kesengsaraan yang tak terkira bagi putra tunggalnya, Yesus Kristus. Bayangkan bagaimana perasaan Allah ketika dia menyaksikan anaknya menerima cemooh banyak orang, dicambuk dan kesakitan ketika dipaku menembus tangan dan kakinya. Dia harus menanggung beban dan penghinaan yang tak terkira karena dosa-dosa kita, serta kesengsaraan yang tak terkatakan karena diasingkan dan dicampakkan. Mengapa Allah membuat keputusannya yang menyebabkan kematian Yesus Kristus? Karena Allah Bapa mengasihi manusia ciptaannya, walaupun manusia telah berdosa, tidak taat, tidak setia, dan tidak percaya kepadanya. Tidak ada cara lain bagi manusia berdosa supaya selamat dari kebinasaan selama-lamanya. Upah dosa itu, Roma 6 ayat 23a. Penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus di dunia ini, itulah satu-satunya solusi ampuh bagi manusia berdosa untuk beroleh keselamatan atau hidup kekal di surga. Demikianlah Allah Bapa telah membuktikan betapa besar kasih-Nya bagi manusia, termasuk kita ini.
Yesus Kristus juga telah menunjukkan betapa besar kasih-Nya bagi manusia, termasuk kita ini. Dia tetap tabah atau bertahan untuk tetap setia dan taat dalam penderitaannya sampai Dia mati untuk menggenapi kehendak Allah Bapa, yaitu keselamatan dan hidup kekal bagi manusia berdosa, termasuk kita ini. Melupakan pengorbanan yang begitu besar dari Allah Bapa dan Yesus Kristus pasti menghasilkan orang-orang Kristen sekedar beragama. Tetapi selama kita mengingat, menyadari dan mensyukuri betapa besarnya kasih Allah Bapa dan Yesus Kristus bagi kita, maka kitalah orang-orang Kristen yang tabah menghadapi pergumulan apapun, termasuk pergumulan sosial. Penulis surat Ibrani menasihati jemaatnya dan juga kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ibrani 12 ayat 3. Patutlah kita Kristen yang teguh beriman, tetap setia, tetap taat kepadanya di masa sukacita dan duka cita, ketika beruntung atau merugi. Selain itu, kita sanggup membangun hubungan baik di tengah keluarga, di tempat kerja, di gereja, dan di masyarakat kita. Karena kita telah menerima kasih yang tak terukur dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, maka kita pun sanggup mengasihi atau hidup damai dan rukun dengan semua orang, lintas agama, lintas etnis, dan status sosial. Kita sanggup mengampuni orang yang bersalah. Kita rela membuang akar kepahitan dari masa lalu, dan lain-lain. Indah sekali hidup demikian, bukan? Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa, melalui firman-Mu yang kami dengar, kami boleh semakin mensyukuri betapa besar kasih-Mu bagi kami orang yang berdosa. Penderitaan dan kematian Yesus Kristus serta kebangkitannya adalah jaminan, kepastian bahwa kami yang sungguh-sungguh mempercayai, mengakui dan mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kami adalah anak-anak-Mu, pewaris hidup kekal di dalam surga-Mu. Ya Bapa, kami mau memuliakan Engkau dalam hari-hari yang tersisa bagi kami di dunia ini, termasuk pada hari ini. Berkatilah kehidupan kami, jadikan berhasil semua yang kami kerjakan. Beri kami rezeki, beri kami kekuatan, kesehatan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, meliputi roh dan jiwa kami. Berkati keluarga kami, semua boleh merasa bersukacita. Berilah kesembuhan bagi yang menderita sakit, penghiburan bagi yang merasa sedih, kekuatan bagi yang merasa lemah. Berkati masyarakat sekitar kami, curahkan kelimpahan berkat-Mu bagi mereka. Berkati bangsa dan negara kami ini, melalui pemerintah kami terwujudlah kebaikan, kebenaran dan keadilan, hidup yang rukun, hidup yang damai di tengah bangsa kami ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami memohon kepadamu. Amin. Dang boy ganggu ho, dang boy lilu ho, molo Jesus mandongani ho. Dina lo